Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji syukur senantiasa mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia nikmat yang diberikannya kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan, hingga pada pagi yang berbahagia ini kembali kita bersama-sama dipertemukan oleh Allah dalam rangka untuk zikrullah, yaitu mentadabburi ayat-ayat sucinya. Shalawat dan salam semoga tetap berlimpah tercurah selalu pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, minggu kemarin sempat kita off ya, karena saya ada halangan sehingga tidak ada pertemuan. Namun alhamdulillah pada pekan ini kita bisa ketemu dan bisa melanjutkan kajian rutinitas kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mari kita awali kajian kita ini dengan bersama-sama membaca ummul kitab, yaitu surah Al-Fatihah. Berharap Allah Subhanahu wa taala menambahkan keberkahannya, rahmatnya kepada kita semua lantaran kajian yang kita lakukan ini. Bi barakatillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemarin kita masuk surah yang baru ya, yaitu surah An-Nur. Kalau tidak salah sudah sampai ayat 9. Nah, kita akan lanjutkan ayat berikutnya. Sekarang itu ayat yang ke-10. Seperti biasa kita akan membacanya terlebih dulu ya, sebelum sama-sama kita mentadabburinya. An-Nur ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim. Innal ladzina usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum.
likulli imri'in minhum maktasaba minal ism walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Laula ja'u 'alaihi bi arba'ati syuhada'a fa idh lam ya'tu bisyuhada'i fa ulaika 'indallahi humul kadzibun. Sadaqallahul adzim. Baik, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah memasuki surat baru ya, yaitu surah An-Nur. Di pertemuan pertama kemarin, surah ini mengawali tentang hukum terhadap pelaku zina. Jadi kalau ada pezina, jadi laki-laki dan perempuan yang melakukan zina dan dia belum menikah, maka hukumannya adalah didera, dicambuk, dijilid kalau bahasa Arabnya sebanyak 100 kali. Setelah itu diasingkan selama 1 tahun. Ya, begitu berat ya hukuman zina ini, ya, supaya ya umat manusia itu tidak coba-coba melakukan perbuatan ini. Kemudian bagi pezina yang sudah menikah, ya berarti sama-sama sudah menikah, lalu dia melakukan perzinahan, itu hukumnya adalah rajam, dilempari batu hingga mati. Memang harus begitu supaya apa? Kehidupan manusia itu tertib, bermartabat, tidak seperti hewan atau binatang. Kalau tidak dilakukan ya aturan seperti ini, ya seperti hewan nantinya manusia. Ya kita lihat aja bagaimana perilaku manusia sekarang ini yang jauh dari syariat. Ya, bahkan syariat itu ditabrak, tidak diindahkan sama sekali. Kita saksikan bagaimana berzinahan itu seperti orang beli kerupuk atau permen. Ketika suka sama suka ya jadi gitu. Naudzubillah min dzalik. Itulah rusaknya dunia sekarang itu, Pak. Karena manusia jauh dari tuntunan
manusia jauh dari aturan karena meninggalkan agama. Oleh karena itu, orang-orang di akhir zaman yang berpegang teguh pada aturan Allah ini, ya, insya Allah Allah akan jaga, akan Allah selamatkan, ya, dari kehidupan di dunia maupun di akhirat. Insya Allah mudah-mudahan kita tergolong orang yang diselamatkan oleh Allah itu tadi. Nah, kemudian yang kedua dijelaskan pula bahwa tidak mudah pula kemudian kita menuduh orang baik-baik berzina, ya, itu juga ada hukumannya, ya, karena didorong rasa iri, dengki, benci dan sebagainya terhadap wanita tadi. Kemudian dia menuduh dengan tuduhan berzina padahal tidak. Maka orang yang menuduh ini juga kena had, ya, kena hukuman. Hukumannya berapa? 80 kali cambukan. Kenapa? Agar orang tidak mudah menuduh orang untuk melakukan zina. Lihatlah bagaimana aturan Islam itu sangat preventif sekali gitu. Betapa sangat menghargai martabat manusia itu. Sampai-sampai kemudian orang yang menuduh itu harus mendatangkan 4 orang saksi. Kalau kurang, belum bisa diterima kesaksiannya. Gitu ya kemarin. Ya, jadi tidak mudah pula itu menuduh orang baik-baik itu melakukan zina. Adapun kemudian orang yang melakukan zina kemudian dia mengingkarinya, padahal dia melakukan, cukup baginya disuruh untuk mubahalah atau bersumpah 4 kali sumpah kelimanya ya laknat Allah atasnya apabila dia berdusta. Ya, kemarin saya singgung bahwa ya perlu kayaknya ya pasal mubahalah ini dimasukkan di dalam pasal KUHP gitu. Supaya urusannya itu tidak bertele-tele gitu. Kan orang sekarang korupsi, sembarang korupsi kan Pak, dan kalau dituduh nggak mau kalau dia melakukan korupsi. Ya sudah, kalau nggak mau, kalau benar-benar kemudian dia tidak melakukan, ya cukup bersumpah saja. 4 kali bersumpah, sumpah kelimanya laknat Allah atasnya apabila dia berdusta. Ya. Dengan sumpahnya itu mungkin dia bebas ya dari hukum penjara di dunia. Tapi tidak mungkin ya mereka akan membohongi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha tahu. Kalau benar mereka melakukannya maka laknat Allah atas dirinya. Simpel sebenarnya gitu. Tapi mereka manusia itu apabila dilakukan ini juga enggak mau. Disuruh bermubahalah itu tidak mau. Baik Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kita akan lanjutkan lagi ayat yang baru kita baca tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim. Walaula, dan sekiranya bukan karena fadlullahi, karunia Allah, alaikum atas kamu semua rahmatu dan rahmatnya. Kalau seandainya tidak ada rahmat Allah dan karunia Allah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ya, maka manusia yang selalu menuruti hawa nafsu ini akan mendapatkan azab yang sangat besar tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, untung ya Allah memberikan rahmat, Allah memberikan karunia, ya, sehingga perlakuan yang dilakukan umat manusia yang menyimpang tadi masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan maghfirah, kesempatan untuk bertobat ya kepadanya.
Sehingga ya manusia itu mau kembali lagi, itu menempuh jalan yang lurus, jalan yang benar. Wa anallaha, dan sesungguhnya Allah tawwabun hakim. Tawwabun maha menerima taubat, lagi maha penyayang, atau lagi maha bijaksana. Jadi Allah itu maha menerima taubat dan maha bijaksana. Ketahuilah Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ya, kita ini senantiasa selalu dalam rahmat Allah, selalu dalam karunia Allah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Ya. Kita lihat betapa senantiasa Allah selalu memberikan ya, rahmat dan fadilah itu kepada kita. Namun kebanyakan manusia tidak bisa dan tidak mampu melihat itu. Sehingga akhirnya manusia itu terus dan terus terjerumus menuruti hawa nafsu. Meski begitu, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat tadi, menyadari kesalahannya, kekeliruannya, ya, sehingga dia mau kembali kepada Allah. Dan itu kalau dia lakukan, Allah suka, Allah gembira, ya, melihat hambanya yang kembali, ya, bertobat, mengakui kesalahannya, dan berjanji akan melakukan kebaikan-kebaikan. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Innal ladzina ja'u, sesungguhnya orang-orang yang datang bil ifki dengan membawa berita bohong. Usbatun minkum itu tergolong bagian kamu juga, kata Allah. Nanti saya jelaskan Pak ya, ini maksudnya apa. La tahsabuhu, janganlah kamu menyangka berita bohong itu syarrul lakum, buruk bagimu. Bal huwa, tetapi huwa, berita bohong itu khairul lakum, ya, bagus bagimu. Likulli imri'in minhum ma katasaba minal ismi, bagi setiap orang di antara mereka, ya, itu akan mendapatkan balasan dari dosa yang mereka lakukan. Waladzina tawalla kibrahu, dan orang-orang yang punya andil besar dalam penyebaran berita bohong itu, minhum, di antara mereka, lahu, maka baginya adzabun adzim, azab yang sangat pedih. Ayat yang ke-10 ini Bapak-bapak dan 11 ya, itu menjelaskan tentang peristiwa yang dialami oleh Nabi itu sendiri. Peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW tentang tuduhan orang yang di dalam hatinya ada penyakit, yaitu Abdullah bin Salul. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik pada saat itu, yang menuduh istri Nabi yaitu Aisyah telah melakukan serong atau melakukan zina. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kasusnya seperti ini. Pada zaman itu, pada saat itu, ketika Rasulullah hendak berangkat perang, biasanya Rasulullah itu mengajak istrinya, dan istri yang diajak itu terlebih dulu dilakukan undian, ya, kan istri Nabi itu kan lebih dari satu ya Pak. Nah pada saat itu jatuhlah ya undian itu, ya, jatuh kepada Siti Aisyah. Akhirnya Siti Aisyah itulah yang menemani Nabi Muhammad SAW berangkat perang. Nah, singkat cerita, ketika kembali ke Madinah, setelah usai perang selesai, kembali itu pasukan menuju Madinah. Nah, kemudian di suatu tempat
ya Rasulullah memerintahkan pasukannya untuk beristirahat. Semuanya istirahat, termasuk juga Siti Aisyah. Ya, Siti Aisyah ini atau istri Nabi ini kalau ikut berangkat perang itu disediakan onta khusus, dan onta khusus itu di atasnya dipakai apa itu ya, tempat burdah atau apa, sehingga istri Nabi itu masuk di situ. Nah, pada saat itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Siti Aisyah itu keluar dari kandang, maksudnya dari budrah, nah, turun dari onta karena ingin membuang hajat. Ya. Maka berangkatlah ya Siti Aisyah ini menunaikan hajatnya. Ya, agak jauh dari pasukan karena memang di tempat itu kan padang pasir, ya, cari tempat yang agak terlindung gitu, tidak terlihat oleh banyak orang. Nah, kemudian selesailah ya Siti Aisyah itu dari hajatnya. Kemudian ketika dia jalan menuju ontanya itu, dia pegang lehernya, ternyata kalungnya itu tidak didapatinya, jatuh gitu Pak. Nah, jadi Siti Aisyah itu kembali lagi mencari kalungnya yang jatuh tadi di tempat yang ketika dia buang hajat tadi. Disitulah waktu yang agak lama mencari-cari ya, tapi akhirnya ketemu. Pada saat pencarian itulah maka pasukan berangkat pulang menuju Madinah. Orang-orang yang mengawal daripada onta yang ditunggangin oleh siapa? Aisyah, mengira bahwa Aisyah sudah ada di dalam budrah itu. Ya. Sehingga tanpa disadarinya berangkat itu. Onta yang dipakai untuk membawa Siti Aisyah tadi. Dikiranya di dalamnya sudah ada Siti Aisyah istri Rasul. Gitu, Pak. Yang nyantawai berangkat gitu. Nah, karena Aisyah agak lama mencari kalung tadi, maka ketinggalan ini Siti Aisyah ini. Siti Aisyah ketinggalan dan mencoba mengejar pasukan yang sudah berangkat lebih dulu. Enggak kekejar, Pak. Ya, akhirnya dengan punya pemikiran nanti kan kalau misalnya enggak ketahuan pasti nanti balik lagi kan gitu. Itu pikiran Siti Aisyah. Nah, setelah itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian, berhentilah Siti Aisyah sampai akhirnya tertidur karena kecapean. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada saat itulah datang dua orang yang tertinggal pula. Ya. Dua prajurit ya, dua sahabat Rasulullah. Ya. Namanya Sofyan bin Muqatil atau siapa itu? Al-Sulami itu ketinggal juga. Sambil membawa onta. Nah, Sofyan ini ya ikut istirahat itu, dikiranya memang lagi istirahat pasukan yang di depan, dan ikut istirahat dan tentunya agak jauh daripada tadi Siti Aisyah tadi, sambil menjaga Siti Aisyah gitu. Nah, kemudian baru sadar bahwa ternyata pasukan itu sudah berangkat, jadi tertinggal. Nah, pada saat itu ya Sofyan itu melihat bahwa ternyata yang tidur itu adalah istri Rasulullah, yaitu Aisyah. Kaget nih Sofyan ini dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hanya itu yang terucap di mulut Sofyan tadi. Ya. Maka membuat Siti Aisyah terbangun dari tidurnya dan segera menutup wajahnya dengan hijab. Melihat bahwa itu adalah istri Rasulullah, kemudian
Siti Aisyah dipersilahkan untuk naik ontanya dan kemudian menyusul pasukan tadi. Singkat cerita, ya sampailah pasukan itu di Madinah. Namun tanpa disadari Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, 1 bulan berlalu ya peristiwa itu, akhirnya yaitu terdengar desas-desus bahwa Siti Aisyah telah melakukan serong dengan Sofyan ini. Dan berita yang menyebarkannya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul ini, Pak. Itu tokoh munafik yang tidak suka kepada Nabi Muhammad. Sampai kemudian Nabi Muhammad pun terpengaruh dengan berita ini. Ya, sampai terpengaruh dengan berita ini. Sikap Rasulullah pun beda dengan Siti Aisyah, ya, dengan sebelum-sebelumnya yang tadinya senyum, sayang, ini enggak, hanya sebatas biasa aja, hanya sebatas pelunya. Dan ini yang membuat kemudian Siti Aisyah tersiksa dan bertanya, apa benar kepada Abi dan Uminya, ya, wahai ibu, apakah benar berita yang beredar di luar itu seperti itu? Ini Siti Aisyah masih belum menyadari, ya, bahwa berita tentang dirinya dituduh melakukan zina itu belum disadarinya. Ya. Akhirnya bertanya kepada ibunya, kepada ayahnya, menyatakan bahwa benar apa yang kamu dengar itu, berita yang beredar di luar itu seperti itu. Semakin sedih itu Siti Aisyah, ya, dan selalu menangis dan sampai akhirnya jatuh sakit. Ya. Nah, singkat cerita Bapak dan Ibu sekalian, ya, sampai Rasulullah pun terpengaruh loh Pak, ya, ini. Akhirnya Rasulullah berdiskusi dengan para sahabat tentang Aisyah ini. Menurutmu bagaimana Aisyah ini benar atau enggak? Para sahabat menguatkan itu tidak benar ya Rasulullah. Istri-istri engkau itu semuanya suci dan akan dijaga oleh Allah. Dan kebetulan pada saat itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, wahyu enggak turun-turun. Ada 1 bulan itu wahyu tidak turun untuk menjawab peristiwa itu. Padahal itu yang diharapkan oleh Nabi Muhammad dan juga diharapkan oleh Siti Aisyah. Setelah Nabi mendapatkan masukan dari para sahabat, kemudian Nabi bersabda di tengah masyarakat bahwa istriku tidak seperti yang dituduhkan. Dan kemudian dia mengatakan kepada Abdullah bin Ubay Salul sebagai sumber daripada berita itu, ya, bahkan mengatakan istrinya tidak mungkin seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, singkat cerita, ya, turunlah wahyu yang membersihkan tuduhan dari semua tuduhan kepada Siti Aisyah. Gitu Pak, ya. Dan wahyu itu diturunkan, ya, untuk membela dan membersihkan nama baik ya Nabi Muhammad dan juga nama baik khususnya Siti Aisyah. Nah, itu peristiwanya seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi berita yang gosip yang seperti itu Nabi juga kena di zaman itu, ya. Yang namanya perzinahan itu hal yang biasa dulu dilakukan di orang-orang jahiliyah itu. Tidak di zaman sekarang saja gitu. Dari dulu sudah ada. Makanya Allah mengatur aturan-aturan hukum yang terkait dengan masalah zina itu. Ya. Ingat bahwa kita manusia itu beda dengan binatang karena manusia dikaruniai Allah akal. Maka dengan akal itu jadi manusia itu ya memiliki derajat yang tinggi sebenarnya. Ya. Maka ya disinilah bahwa manusia itu terikat dengan aturan, ya, terikat dengan syariat. Karena beda dengan makhluk yang lain. Kalau makhluk yang lain kan nggak dikaruniai Allah akal, itu nggak ada syariat atau dia nggak ngerti. Tapi kalau manusia harus tunduk kepada syariat, karena dia dikaruniai Allah akal, supaya manusia itu punya martabat yang tinggi, gitu Pak. Nah, kalau tidak ada syariat, waduh kacau Pak, manusia itu pasti rusak seperti binatang. Ya, bahkan balhum andol lebih sesat daripada binatang. Nah, jadi sesungguhnya ya orang yang datang membawa
berita bohong itu dari kalanganmu juga. Maksudnya itu Abdullah bin Ubay bin Salul tadi, tokoh munafik, mengaku Islam tetapi hatinya kafir, Pak. Ya. Dikiranya itu buruk bagimu, tidak. Berita itu justru malah membuat baik bagimu. Ya, karena untuk apa? Mengetahui bahwa status Nabi Muhammad, status para istri Nabi itu suci, bersih. Kalau tidak ada peristiwa itu, ya, nanti nama baik, kemudian status Nabi, itu artinya tidak muncul. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka mengkaca atau melihat daripada peristiwa tadi, ya, maka kita harus berhati-hati sekali agar jangan sampai ya, menjadi mata rantai penyebaran berita palsu atau hoax. Nggak boleh dilakukan itu. Dan Allah mengancam orang yang punya andil besar di dalam penyebaran berita hoax itu akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Ini kalau ditarik ke kekinian, Pak, ke zaman sekarang, maka ya sama sebenarnya konteksnya. Maka jangan mudah menyebar berita yang bohong, yang belum tentu benar gitu. Itu ancamannya besar, mendapat azab dari Allah. Laula id sami'tumuhu sanal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairon. Laula itu mengapa? Ya. Mengapa ketika kamu mendengar berita bohong itu? Laula id sami'tumuhu. Ya. Laula id sami'tumuhu. Mengapa ketika kamu mendengar berita bohong itu kamu tidak berprasangka yang baik terhadap berita itu? Ya. Harusnya orang-orang yang beriman, baik laki-laki dan yang perempuan, mukminatun, ketika mendengar berita yang belum tentu jelas, belum tentu benar, ya, jangan langsung dimakan mentah-mentah bahwa ini berita ini benar. Gitu ya, maksudnya begitu. Ya, harusnya kalau kita mendengar berita yang tidak benar itu tadi, yang sumbernya juga enggak jelas, ya, hendaklah kita berhusnuzon, berprasangka baik dulu, karena ini perintah agama. Kenapa kamu ketika mendengar berita bohong itu, ya, orang-orang mukmin yang laki-laki maupun perempuan tidak berprasangka baik saja, gitu. Waqalu, dan mereka mengatakan hadza ifkum mubin, dan cukuplah katakan hadza ifkum mubin, ini adalah kebohongan yang nyata. Nah, ini maknanya bahwa kita selaku orang yang beriman tentunya, Pak, insya Allah, ketika kita mendengar berita yang belum jelas sumbernya dan apalagi belum tentu jelas kebenarannya, jangan gampang mudah kemudian percaya terhadap berita itu. Apalagi kemudian men-forward itu. Meneruskan, menyambung, menyebarkan gitu loh. Ya. Awas, hati-hati gitu. Itu berbahaya sekali. Ya. Malah kena dosa, itu yang jelas kena dosa itu. Gitu. Nah, jadi harus berprasangka baik saja dan mengatakan hadza ifkun mubin, ini adalah berita yang bohong. Laula ja'u alaihi arba'ati syuhada. Laula, mengapa, ya, tidak mendatangkan birabati syuhada 4 orang saksi alaihi, itu atas berita bohong itu. Jadi ini ada kaitannya dengan yang ayat yang di atas, ya. Apabila dia menuduh orang baik-baik itu berzina, ya, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul menuduh bahwa Siti Aisyah melakukan zina dengan Sofwan tadi, ya,
hendaklah ya Sofyan Abdullah bin Ubay bin Salul itu ya mendatangkan 4 orang saksi. Gitu. Tapi ini tidak dilakukan oleh siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya namanya tuh juga orang munafik, enggak suka kepada Nabi, suka-suka dia gitu. Ya. Itu memfitnah sembarangan. Apalagi yang difitnah adalah Nabi loh, Pak, keluarga Nabi yang bersih suci dijaga oleh Allah. Ya, dari hal-hal yang keji itu dituduh dengan tuduhan yang sangat menyakitkan. Ya, mengapa tidak mendatangkan 4 orang saksi atas berita itu? Alaihi itu kembali kepada ya rumor tentang berita yang bohong tadi. Fa idlam ya'tu bisyuhada'i faulaika indallahi humul kadzib. Maka apabila dia tidak bisa mendatangkan saksi tadi, maka sesungguhnya dia orang yang berdusta. Jadi cukup anggap saja Abdullah bin Ubay bin Salul itu seorang pendusta. Ya memang pendusta karena memang dia munafik gitu. Artinya bahwa kalau kita kemudian hubungkan dengan perilaku kehidupan masyarakat sekarang, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka kita harus hati-hati. Ya. Jangan sampai kemudian kita menjadi bagian daripada penyambung berita yang tidak benar tadi. Sehingga kita dicap sebagai orang pendusta. Maka hati-hati Pak. Ya. Kalau ada berita-berita yang di media sosial ya, di zaman sekarang ini kan dengan mudah kan. Ya, berita bohong itu disebarluaskan untuk memperkeruh suasana. Kita sebagai orang yang beriman dan ngaji seperti ini jangan mudah terpancing. Ya, cukup dilihat aja gitu. Dan urusannya diserahkan kepada Allah. Itu akan lebih aman bagi kita. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu, dan sekiranya bukan karena karunia Allah atasmu dan rahmatnya fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat, lamassakum fi ma afadtum fihi adabun adib. Sungguh niscaya kamu akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Disebabkan karena apa? Ma afadtum fihi, kamu membicarakan tentang berita bohong itu. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, orang-orang yang mengguncingkan sesuatu berita yang bohong tadi, ya itu akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Untung Allah masih memberikan rahmat, ya, karunia-Nya kepada manusia termasuk kita ini, supaya menyadari kekeliruannya, kembali kepada Allah dan bertobat, tidak lagi mengulangi perbuatan itu. Untung Allah masih memberikan itu. Kalau tidak, Allah mengancam dengan yaitu azab yang sangat pedih. Ya, maka Bapak Ibu dan hadirin yang dirahmati oleh Allah, jangan mudah kemudian kita membicarakan hal-hal yang belum jelas, ya, tidak tahu sumber dari mana gitu ya. Cukup dilihat saja, ya. Jangan kemudian menjadi bahan perbincangan di warung-warung, ya. Kemudian menjadi perbincangan di tempat belanjaan tentang berita atau kabar yang belum tentu benar itu. Cukup, ya. Kunci aja mulut kita, diam gitu. Karena itu bahaya, Pak. Ya. Bahaya. Karena ini masalah menyangkut martabat orang lain atau harga diri orang lain. Itu harus dijaga betul. Ya, keburukan orang lain itu menurut syariat kita tutup, jangan diumbar. Kalau kita dengar tahu bahwa orang itu memang benar kayak gitu, ya udah. Cukup kita aja yang tahu, jangan kemudian diumbar, diomongin ke tetangga kanan kiri dan sebagainya. Ya. Jaga martabat tetangga kita, orang kita atau saudara kita itu. Meskipun dia melakukannya, itu urusan dia dengan Allah nanti, cukup gitu. Ya.
yang tidak ada urusan dengan kita kan sebenarnya itu, tapi kita malah menambah-nambah biasanya begitu. Ini jangan dilakukan itu. Cukup diam aja. Kalau kita ikut-ikutan ya kena dosa Pak nanti ya. Ya, menyebarkan apa tadi berita yang enggak yang harusnya ditutup oleh kita malah dibuka gitu ya. Ya, kalau kita mau menutup aib saudara kita, maka aib kita ditutup oleh Allah Pak, baik di dunia maupun ya di akhirat. Itu kan pahalanya. Ya. Tapi mulut ini Pak, karena rasanya gatal ya Pak kalau enggak. Ya, terutama ibu-ibu ini. Ya Bu ya, tutup Bu, udah. Gitu. Ya, membicarakan ada masalah yang ada pada diri sendiri saja. Enggak usah kemudian ikut-ikutan menyebarkan gosip dan sebagainya. Italaqawnahu bi'alsinatikum. Ingatlah ketika kamu menemukan berita bohong itu bi'alsinatikum, melalui mulut ke mulut. Lisan itu kan mulut. Melalui lisan-lisanmu. Wa taquluna bi awahikum, dan kamu mengatakan dengan mulut kamu sendiri ma laisa lakum bi ilmu, yang tidak ada kamu punya ilmu tentangnya. Wa tahsabunahu, dan kamu menganggap hayinan berita bohong itu sesuatu yang ringan. Wa huwa, padahal dia berita penyebaran berita bohong itu ya indallahi azim, di sisi Allah itu amat besar perkaranya. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, kita tidak boleh kemudian membicarakan suatu berita apapun itu tanpa kita memiliki ilmu atau dasar. Apalagi itu hanya berdasarkan zon atau sangkaan saja. Itu tidak boleh, Pak. Ya. Itu kan dianggapnya sepele Pak ya oleh kita ya biasanya itu. Tapi tidak, di sisi Allah itu masalah besar. Karena menyangkut itu harga diri orang Pak atau manusia yang harusnya dijaga, ini malah dijatuhkan oleh kita. Ya, jangan. Itu jangan dilakukan. Sering kita itu menganggap membicarakan masalah orang lain itu dianggapnya ringan, itu tidak. Hal yang biasa tidak. Jangan Pak. Itu di sisi Allah perkara besar karena menyangkut martabat manusia yang harusnya dijaga, dihormati, ya, ini malah dijatuhkan. Itu tidak boleh. Walala id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihada. Walaula, dan mengapa id sami'tumuhu, ketika kamu mendengar berita bohong itu, qultum, kamu tidak mengatakan ma yakunu lana, ya, tidak pantas bagi kami an-natakallama bihada, membicarakan berita ini. Subhanaka, maha suci Engkau, hada buhtanun, ini adalah buhtanun adzim, itu adalah dusta yang nyata. Jadi enggak pantas Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ya, bagi kita, ya, ketika mendengar berita yang belum tentu benar, ya, belum tentu benar loh Pak ini, tapi berita sudah menyebar, ya, ini etika yang harus kita pegang. Jangan ikut-ikutan yang membicarakan tentang berita itu, ya. Maka cukup nggak pantas bagi kami membicarakan masalah itu. Ya nggak pantas, sebab apa? Kita kan nggak tahu sumbernya. Ini berita benar atau tidak? Kan kita nggak tahu. Ya, taunya dari informasi yang beredar toh dari media sosial. Ini benar apa enggak sih? Kan gitu. Kalau kita tidak punya dasar, tidak punya ilmu, tidak punya sumber yang
benar-benar udah diem. Cukup di situ, berhenti di situ. Ya, supaya tidak terus berlarut-larut berita itu. Ya, itu Pak maksudnya. Ya. Cukup katakan ini dusta. Kalau dusta, ya udah berhenti di mulut kita, jangan disebarluaskan. Nah, ini pelajaran kasus yang dialami keluarga Nabi yaitu Siti Aisyah menjadi pelajaran yang besar bagi kita umatnya di kemudian hari Pak. Ya, maka jangan sampai kemudian mudah gampang menyebarkan berita bohong. Ya'idukumullahu an ta'udu limislihi. Ya'idukumullahu, Allah hendak memberikan pelajaran kepadamu an ta'udu limislihi, agar kamu tidak mengulang-ulang kembali mislihi, berita tentang itu. Ya. Abadan, selama-lamanya. In kuntum mu'minin, jika kamu beriman. Peristiwa yang dijelaskan Allah di dalam Al-Quran ini terkait dengan peristiwa yang dialami oleh keluarga Nabi yaitu Siti Aisyah, itu hendaklah jadi pelajaran Pak, agar peristiwa yang serupa yang terjadi di kemudian hari, di belakang hari, termasuk di zaman sekarang ini, apabila itu terjadi, gitu Pak, ya, Allah menyarankan kepada kita cukup berhenti di situ, jangan diteruskan. Stop ya pembicaraan tentang berita bohong itu, gitu. Selama-lamanya, ya artinya ya terus, jangan kemudian terpengaruh berita itu kemudian menjadi bagian dari penyebar berita hoax atau berita yang tidak benar tadi, gitu. Dan jangan diulang-ulang, nggak boleh itu, gitu ya Pak ya. Wa yubayyinullahu lakumul ayat, dan Allah hendak menjelaskan kepadamu ayat-ayatnya. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatun, sesungguhnya orang-orang yang menyukai antasyi'al fahisah. Ya, perhatikan nih Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Sesungguhnya orang-orang yang suka ya antasyi'al fahisah, ya, berita yang fasik tadi itu menyebar. Fil ladzina amanu, di kalangan orang-orang yang beriman, lahum, bagi mereka itu adzabun alim, azab yang sangat pedih. Ya. Jadi ini juga peringatan keras dari Allah kepada orang-orang yang beriman. Ya. Jadi orang-orang yang suka terhadap penyebaran berita yang bohong tadi, ya, kalau enggak gitu enggak suka gitu, kalau enggak gitu enggak seneng, kalau enggak gitu enggak puas. Ya. Akhirnya ikut menyebarkan berita itu maksudnya, ya. Sesungguhnya orang-orang yang suka, ya, melihat, mendengar berita yang fasik itu menyebar di kalangan kaum muslimin, ya, bahkan dia ikut andil di situ, maka Allah mengancam kepada orang itu, ya, azab yang sangat pedih, ya Pak ya. Kan diceritakan Pak ya di dalam hadis tentang bagaimana keadaan penghuni neraka di situ ya Pak ya. Di neraka itu ada orang yang lidahnya menjulur, kemudian lidahnya itu dipotong-potong Pak, digunting Pak, putus digunting putus, gitu terus, Masya Allah. Nah, ketika itu Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, itu siapa hei Jibril? Jibril menjawab, itu adalah umat Nabi Muhammad yang suka
kalau istilahnya di zaman sekarang itu menyebarkan hoak, yang suka namimah adu domba, yang suka menfitnah gitu. Maka hati-hati Pak, ya, jangan sampai itu terjadi. Orang yang beriman itu, ingat Pak ya, beriman. Insya Allah kita termasuk yang beriman. Ya, mangkana yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan, hendaklah berkata yang baik. Kalau nggak bisa, auliyasmut, atau cukup diam. Apa susahnya sih diam Pak? Bapak Ibu, apa susahnya diam? Tapi gatel loh Pak ya kan nggak ngomong gitu loh. Terutama ibu-ibu ini. Punten ya Bu ya. Ya, bagi kita yang sudah tahu seperti ini, mari kita jaga. Mari kita jaga jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Gunakan lidah kita untuk berkata yang baik-baik saja. Dipakai untuk zikrullah, yaitu apa? Ingat Allah terus. Mana tadi? Fid dunya wal akhirah, ya, mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih di dunia dan akhirat. Wallahu ya'lamu, Allah mengetahui, wa antum la ta'lamun, sedangkan kamu tidak tahu. Artinya Allah memberitahu kepada kita bahaya resiko orang yang tadi menjadi bagian penyebar berita bohong. Itu bahaya, jangan dilakukan. Ya. Walau la fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu, dan sekiranya bukan atau tidak karena fadilah Allah atau karunia Allah, alaikum atasmu wa rahmatu, dan rahmatnya, tentu kamu akan mendapatkan azab dari Allah. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah raufur rahim, maha penyayang lagi maha pengasih. Rauf itu ya rauf Pak. Ma'ruf itu yang baik. Allah itu baik Pak kepada kita. Ya. Jadi kalau manusia melakukan kesalahan, ya cepat kembali kepada Allah, beristighfar, bertobat kepadanya, dan memperbaiki perilaku yang lebih baik dari yang sebelumnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pelajaran yang sangat berharga ini mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita. Kemudian ya kita amalkan Bapak-bapak dan Ibu sekalian di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Ya pokok jagalah diri kita dan jagalah martabat tetangga-tetangga kita, ya, teman-teman kita, saudara-saudara kita dari lidah kita, ya, supaya aman, ya, gitu Pak. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattabi'u khutuwatis syaitan, la tattabi'u, janganlah kamu mengikuti khutuwatis syaitan, langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi', maka dan barang siapa yang mengikuti khutuwatis syaitan, yaitu langkah-langkah setan, fa innahu, maka sesungguhnya setan itu ya'muru bil fahsya'i, setan itu memerintahkan kepada perbuatan-perbuatan yang faksa. Faksa itu keji, ya, wal mungkar, dan perbuatan mungkar. Ketahuilah Pak, kalau manusia melakukan perbuatan keji dan mungkar, itu pasti diawali dengan bisik rayu setan, kemudian diikuti oleh hawa nafsunya. Ya, maka ya jadilah manusia itu melakukan perbuatan faksa dan mungkar. Perbuatan faksa itu apa sih? Ya perbuatan yang dilarang oleh agama kita, perbuatan yang dilarang oleh Allah, ya seperti zina, ya, judi, mabuk, ya, namimah, dan lain sebagainya. Berbuat zalim, nah, itu pasti, ya, judi online juga, ya, jodol, ya, nah, itu termasuk itu, ya, itu tidak boleh dilakukan. Kalau manusia melakukan itu berarti pasti dia mengikuti bujuk rayu setan. Gitu. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu,
dan sekiranya bukan karena karunia Allah atasmu dan rahmatnya, mazaka minkum min ahadin, ya, tidaklah ya bersih salah seorang di antaramu, ya, dibersihkan maksudnya. Jadi tidak ada orang yang bersih, Pak. Kalau tidak ada karunia dari Allah dan rahmatnya, manusia itu kotor kabeh, Pak. Karena mengikuti hawa nafsu. Walakin Allah yuzaki, tetapi Allah hendak membersihkan mayyasha, orang yang dikehendakinya. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita bisa menjadi soleh, kita bisa mampu mengerem hawa nafsu. Itu bukan semata-mata kemampuan kita untuk bisa melakukan itu, Pak. Ketahuilah bahwa kalau kita bisa seperti itu adalah pertolongan Allah yang diberikan kepada kita. Kita mau mengaji ini bukan karena kekuatan kita melangkahkan kaki kita dari rumah ke masjid ini, tidak. Kita nggak punya kekuatan. Tapi kenapa kita bisa sampai sini? Itulah, Pak, pertolongan Allah. Berarti Allah menghendaki baik kepada kita, dan karenanya kita bersyukur, Pak, kepada Allah. Kalau bukan karena karunia dan fadilah Allah, kita nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Tidak bisa ngapa-ngapain, gitu. Dan kalau Allah biarkan manusia itu ya kotor, Pak, selama-lamanya. Karena tabiat manusia itu apa? Mengikuti hawa nafsu. Gitu. Kalau dibiarkan ya mengikuti hawa nafsu, manusia itu, Pak, rusak jadinya. Gitu, Pak. Wallahu a'lam bishawab bihaqiqatil murad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sampai ayat yang 21 ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pekan depan ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau disunahkan minta didoakan. Begitu. Kita namasan.